Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai acara katekese keluarga hari yang ke-11, mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus memulai karya pewartaannya ditandai dengan mukjizat pertama dalam peristiwa perkawinan di Kana. Dia hadir di tengah-tengah kegembiraan keluarga yang sedang merayakan pesta perkawinan. Dia berbagi sukacita dan kegembiraan dengan kedua mempelai dan keluarga besarnya, seperti halnya para tamu undangan lainnya. Ketika tuan rumah kehabisan anggur, hatinya tergerak untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut. Mujizat dilakukannya dengan mengubah air menjadi anggur. Rasa khawatir dan cemas yang dialami oleh tuan rumah seketika hilang dan berubah menjadi sukacita. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga membawa berkat yang melimpah. Di masa ini, selama masa pandemi COVID-19, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Khawatir dan cemas karena tidak bisa bekerja mencari nafkah seperti sedia kala. Khawatir dan cemas karena belum menemukan pekerjaan yang baru. Khawatir dan cemas karena telah kehilangan pekerjaan. Khawatir dan cemas karena takut terpapar COVID-19. Khawatir dan cemas akan masa depan pendidikan anak-anak mereka. Dalam iman, kami percaya bahwa Yesus Putra-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Seperti halnya Dia hadir dan membawa sukacita dan kegembiraan bagi keluarga yang sedang merayakan pesta perkawinan di Kana. Demikian kami pun percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah keluarga dewasa ini. Dia hadir membawa sukacita dan kegembiraan, membawa peneguhan dan penguatan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kebimbangan. Dia hadir membawa penghiburan bagi keluarga yang sedang merundung masalah berat. Dia hadir membawa harapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Tambahkanlah iman kami dan bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami semakin mampu mengalami kehadiran-Nya dalam kehidupan dan di tengah-tengah keluarga kami. Sebagai Allah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang seiman dan terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam katekese keluarga tema ke-11 dengan judul Perkawinan sebagai Pesta Agung. Untuk itu, mari kita mendengarkan sebentar Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, orang Yahudi biasa merayakan pernikahan dengan mengadakan pesta selama beberapa hari, bahkan seringkali 1 minggu penuh. Orang datang dan pergi, tetapi makanan dan minuman tidak akan habis, karena ada kebiasaan di antara mereka untuk membawa sesuatu ketika mereka datang. Hal yang sama terjadi juga di banyak daerah di tanah air kita. Waktu saya kecil sering melihat orang kampung kalau pergi ke suatu pesta pernikahan membawa beras, membawa minyak dan sebagainya. Jadi ada banyak makanan dan minuman. Dan bagi orang Yahudi harus ada anggur. Karena seperti dikatakan dalam Mazmur 104 ayat 5, anggur menyukakan hati manusia. Ada tari-tarian meriah, ada nyanyian, ada perarakan. Dan mungkin seperti dalam Yesaya pasal 5, dalam pesta pernikahan ada suatu puisi. Pendek kata, pesta pernikahan itu amat meriah. Menurut Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11 yang baru saja kita dengar, Yesus dan ibunya hadir dalam suatu pesta pernikahan di Kana. Rupanya masih ada hubungan famili, sehingga Maria pun ada di situ. Rupanya Yesus datang bersama dengan rombongan para murid tanpa membawa apa-apa, karena Yesus adalah guru yang miskin yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Dan menurut hemat saya, Yesus datang tidak membawa sesuatu, malah membawa rombongan para murid yang mungkin jagoan minum. Akibatnya anggur cepat habis. Bagi orang Yahudi, suatu pesta tanpa anggur bukanlah pesta. Itu suatu kekurangan yang memalukan. Karena seperti tadi saya kutip dari Mazmur, anggur menyukakan hati manusia. Jadi ada masalah besar
masalah yang bisa memalukan. Karena itu Maria datang kepada Yesus. Dia pasti ada di dapur, karena sebagai sanak keluarga Maria membantu di dapur. Dan Maria memang mempunyai sifat sosial yang besar, mempunyai kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain. Kita masih ingat, begitu dia mendengar dari malaikat Gabriel bahwa Elisabeth, saudarinya itu, mengandung 6 bulan pada usia tuanya, Maria segera pergi ke Yudea untuk mengunjungi Elisabeth dan 3 bulan lamanya tinggal di sana. Jadi cocok, 6 bulan kehamilan Elisabeth, Maria tinggal 3 bulan, berarti setelah melahirkan barulah Maria pulang. Sifat Maria ini nampak juga dalam pernikahan di Kana ini. Dia yang bekerja di dapur melihat bahwa anggur habis. Tanpa diminta oleh siapapun. Saya ulangi, tanpa diminta oleh siapapun. Dengan diam-diam Maria mengambil inisiatif untuk menolong keluarga pengantin yang ada dalam kesulitan ini. Dia datang kepada putranya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Suatu permohonan yang sangat sederhana, tidak bertele-tele. Dia hanya menyampaikan kepada Yesus, ini masalahnya. Karena dia yakin anaknya tahu apa yang harus dikerjakan. Memang pada awalnya Yesus memberi kesan kuat bahwa dia menolak permohonan ibunya. Akan tetapi Maria tetap percaya. Maria tetap yakin bahwa putranya akan menolong dan tidak akan menolak permohonannya. Maka Maria berkata kepada para pelayan supaya melakukan apa saja yang diperintahkan oleh anaknya. Maria mempertemukan para pelayan dengan putranya. Setelah itu Maria sendiri mundur dari panggung karena tugasnya selesai. Mempertemukan para pelayan dengan putranya. Singkat cerita, Yesus menyuruh para pelayan mengisi 6 tempayan penuh dengan air. Kira-kira 600 sampai 700 liter air. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan anggur yang enak, anggur yang baik, yang tinggi kualitasnya. Sehingga pemimpin pesta komplain. Biasanya orang menyajikan anggur yang baik, orang akan minum, lalu ketika sudah mulai mabuk, diberi anggur yang kurang baik pun tidak akan merasa. Mengapa sekarang dibalik? Anggur yang baik kamu simpan sampai sekarang. Nah, itulah kisah Yesus untuk pertama kalinya mengadakan mujizat dalam konteks pesta pernikahan. Akan tetapi, dari segi kitab suci, kelimpahan anggur yang diberikan oleh Yesus sekaligus mau melambangkan kedatangan zaman terakhir, zaman keselamatan terakhir yang ditandai dengan melimpahnya anggur, seperti dikatakan dalam kitab Amos pasal 9 ayat 13, Hosea 14 ayat 8. Karena pada zaman hari keselamatan itu, ketika keselamatan itu tiba, maka bukit-bukit akan mengalirkan anggur, tanda kegembiraan yang melimpah. Kehadiran Yesus dan ibunya dalam pesta pernikahan ini menunjukkan bahwa mereka menghargai pesta pernikahan karena mereka menghargai perkawinan itu sendiri. Dan kehadiran mereka juga berarti
kesediaan mereka untuk menolong apabila diperlukan. Suatu kehadiran yang terbuka untuk menolong. Dan itu terjadi dalam perjamuan nikah di Kana. Seperti orang Yahudi, kita orang Indonesia dan juga kebanyakan orang Timur suka merayakan pernikahan. Bila perlu besar-besaran. Kalau kita mendengar orang-orang kaya kalau mengadakan pesta, entah berapa M dikeluarkan untuk merayakan satu perkawinan saja. Mengapa kita merayakan perkawinan dengan pesta, dengan makan minum, dengan nyanyian, tarian, dan lain-lain? Jawabannya sangat jelas. Bukan karena kita suka pesta itu sendiri, tetapi karena kita menilai perkawinan itu sebagai peristiwa penting dalam hidup manusia yang layak dirayakan. Perkawinan adalah persatuan dua orang yang diharapkan saling mengasihi, saling memilih pasangan lain sebagai teman hidupnya. Dua orang yang memutuskan untuk bersama-sama mengarungi samudera kehidupan supaya mereka sampai ke tujuan yang sama, ke pantai yang membahagiakan bersama-sama. Dua orang yang berbagi kebahagiaan supaya kebahagiaan mereka bertambah besar, dan membagi kesusahan dan penderitaan supaya kesusahan mereka semakin ringan. Ini anehnya, seperti ada satu pepatah dari Belanda yang mengatakan kebahagiaan kalau dibagikan akan semakin bertambah, sedangkan kesusahan kalau dibagi-bagi akan semakin ringan. Pernikahan adalah persatuan dua orang yang ingin saling menolong, saling menghargai, saling membahagiakan, membentuk suatu keluarga baru, mempunyai anak cucu. Oleh karena itu, pernikahan adalah peristiwa yang amat penting bagi umat manusia. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan, membuat dunia tetap dihuni oleh manusia. Akan tetapi bagi orang Katolik, perkawinan memiliki nilai lebih daripada sekedar persatuan dua orang. Lebih dari sekedar janji sehidup semati dari dua manusia yang saling mencintai. Menurut ajaran gereja, perkawinan adalah juga suatu sakramen. Artinya tanda dan sarana untuk menampakkan sesuatu yang ilahi, menampakkan hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi pernikahan bukan hanya urusan manusia, tetapi juga urusan Tuhan. Perkawinan tidak hanya mempunyai nilai untuk manusia, tetapi punya nilai rohani, punya nilai spiritual. Apa nilai spiritual itu? Saya sebut dua saja di sini. Perkawinan pertama-tama merupakan sakramen yang menghadirkan cinta kasih Allah Tritunggal. Dan yang kedua, sakramen yang menandakan dan menghadirkan persatuan Kristus dengan gerejanya. Untuk itu saya mengacu pada ajaran Paus Fransiskus yang pada tanggal 19 Maret 2016 telah menerbitkan
apa yang dinamakan seruan apostolik pasca sinode yang berjudul Amoris Laetitia, artinya sukacita kasih. Seruan apostolik ini mengajarkan banyak hal yang indah dan penting mengenai hidup perkawinan dan keluarga Kristiani. Paus Fransiskus meringkaskan ajaran gereja sepanjang masa berdasarkan ajaran kitab suci dan berdasarkan para paus pendahulunya. Saya kutip apa yang dikatakan paus ini pada Amoris Laetitia. Allah Tritunggal merupakan persekutuan cinta, dan keluarga adalah cerminannya yang hidup. Jadi Allah Tritunggal adalah persatuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga yang dibentuk oleh dua orang yang saling mencintai, lalu punya anak, ini menjadi cermin dari persatuan cinta yang ada dalam diri Allah Tritunggal Maha Kudus. Santo Yohanes Paulus II menjelaskan hal itu ketika ia berkata, Allah kita dalam misterinya yang terdalam tidaklah sendirian, tetapi merupakan sebuah keluarga, karena di dalam dirinya sendiri terdapat sifat kebapaan, keputeraan, dan hakikat keluarga. Nah, itu saya kutip dari Amoris Laetitia nomor 10. Lalu pada nomor 29 dikatakan lebih lanjut, kita harus merenungkan keluarga yang dipercayakan sabda Allah kepada laki-laki, perempuan, dan anak-anak, karena mereka membentuk persekutuan pribadi-pribadi yang menjadi gambaran kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, perkawinan Kristiani adalah sakramen yang menampakkan persatuan Kristus dengan gereja. Itu dapat disimpulkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33 yang sering sekali dipakai dalam misa pernikahan. Dengan indah Santo Paulus menggambarkan persatuan suami istri itu merupakan gambaran persatuan Kristus dengan gereja. Sebagaimana Kristus sangat mencintai gereja, begitu juga suami harus sangat mencintai istri, dan sebagaimana gereja mencintai dan taat kepada Kristus, demikian juga istri harus mencintai dan taat kepada suami, kepala keluarga. Dengan kata lain, di dalam pernikahan Kristiani, orang melihat bagaimana Kristus dan gerejanya saling mengasihi. Diharapkan bahwa suami dapat mencintai dan menghormati istrinya, sehingga orang bisa melihat sedikit secara samar-samar bagaimana Kristus mencintai gereja. Dan kalau melihat seorang istri Katolik atau Kristen menghormati dan mencintai suaminya, diharapkan bahwa orang secara samar-samar melihat bagaimana gereja menghormati dan mencintai Kristus, kepala gereja. Inilah artinya sakramen. Maka di dalam ajaran gereja Katolik, pernikahan Kristen lebih daripada peristiwa manusiawi. Ini bukan urusan dua orang yang saling mencintai. Ada Allah di situ hadir. Dalam Amoris Laetitia nomor 69,
Paus Fransiskus mengingatkan kita pada ajaran pendahulunya, yaitu Paus Yohanes Paulus II, bahwa suami istri dalam kasih timbal baik mereka menerima karunia Roh Kristus dan menghayati panggilan mereka menuju kesucian. Jadi perkawinan adalah suatu peristiwa yang membuat masing-masing pasangan bisa menjadi suci kalau menghayati pernikahannya dengan baik. Juga dikatakan melalui gereja, perkawinan dan keluarga menerima rahmat Roh Kudus dari Kristus untuk menjadi saksi Injil kasih Allah. Jadi tugas suami istri dan anak-anak itu luhur menjadi pewarta Injil cinta kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu masih ada banyak hal indah yang bisa diuraikan di sini tentang keluhuran perkawinan Kristiani. Tetapi tentu ini dibicarakan oleh para uskup lain sepanjang bulan Desember ini. Tugas saya adalah menunjukkan bahwa itu suatu pesta akbar. Apa yang saya katakan tadi, bahwa pernikahan itu sakramen kesatuan cinta Allah Tritunggal dan sakramen persatuan Kristus dan gereja, lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa perkawinan Kristen adalah peristiwa amat penting, peristiwa besar yang patut dirayakan secara jasmania. Itu misalnya dalam pesta, makan, minum, dan lain-lain. Tetapi juga dan terutama dirayakan secara rohani dalam liturgi yang pantas dipersiapkan dengan baik. Maaf, seringkali ada kesan bahwa suami istri, pasangan pengantin sibuk mempersiapkan pesta, sibuk menyiapkan ini dan itu, pakaian, gedung, pesta, tetapi persiapan rohaninya kadang agak dilalaikan. Luhurnya perkawinan membuat Yesus rela mengadakan mujizat pertamanya dalam konteks pesta pernikahan. Dia datang untuk membantu pengantin yang mengalami kesulitan dan memberikan hadiah anggur yang melimpah untuk menggembirakan pesta itu. Kita sekarang masuk ke bagian kedua, kesulitan-kesulitan dalam hidup perkawinan. Perkawinan memang indah dan luhur. Namun sayang, perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus. Euforia pesta perkawinan seringkali segera redup, disusul dengan kesulitan-kesulitan. Dalam kenyataannya, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Bahkan sebelum genap berumur 2 tahun. Ada banyak tulisan mengenai tahun-tahun yang kritis dalam hidup pernikahan. Saya mengikuti yang 2 tahun, mungkin yang lain mengatakan 5 tahun. Memang dalam waktu yang 2 tahun ini, 2 orang yang hidup bersama sering mengalami kesulitan-kesulitan. Kalaupun mereka tidak sampai bercerai, cukup banyak pernikahan yang damai tapi gersang. Artinya tidak banyak bertengkar, tetapi juga tidak bahagia.
dingin-dingin saja. Mungkin mau bercerai malu. Masih untung kalau ada perasaan malu untuk bercerai. Apalagi bagi orang Kristen, orang Katolik yang taat, tahu bahwa pernikahan tidak bisa diceraikan. Maka itulah yang mendorong untuk bertahan, biarpun ada kesulitan. Ada banyak lelucon yang tidak bagus yang dibikin oleh orang-orang yang pesimis mengenai mungkinnya pernikahan yang bahagia. Saya kutip beberapa. Sepotong pikiran sehat akan mencegah banyak perceraian. Akan tetapi, seandainya orang mempunyai sepotong pikiran sehat sebelum menikah, banyak perkawinan tidak banyak terjadi. Pesimis sekali. Ada yang mengatakan, ini teman saya sendiri, orang kawin itu pinter, tapi lebih pinter orang yang tidak kawin. Orang kawin itu cari masalah. Dia pesimis. Ada lagi lelucon yang tidak bagus. Untuk menjaga kedamaian dalam keluarga, diperlukan kesabaran, cinta kasih, pengertian, dan sedikitnya 2 televisi. Ironis sekali, karena sering orang bertengkar karena berebut acara televisi, berebut telekomando, remote. Karena yang istri suka mungkin film Korea, yang laki suka sepak bola dan tidak bisa kompromi, maka perlu 2 televisi untuk mencegah perceraian. Inilah lelucon-lelucon yang tidak bagus, tetapi menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Pada tahun pertama pernikahan, katakanlah 2 tahun pertama, suami berteriak kepada istri, istri diam dan cuma mendengar. Pada tahun kedua, ganti istri yang tidak tahan lagi, dia yang berteriak, ganti suami yang diam mendengarkan. Pada tahun yang ketiga, suami dan istri sama-sama berteriak, dan yang mendengarkan katanya tetangga. Nah, ini joke yang juga menyakitkan, karena menunjukkan pesimisme orang. Menurut beberapa buku, 2 tahun pertama pernikahan adalah tahun yang kritis. Alasannya macam-macam. Sewaktu masih pacaran dan belum tinggal satu rumah, semua tampak indah dan baik. Tetapi begitu 2 orang yang sebelumnya tinggal sendiri, kemudian bersama-sama tinggal dalam satu rumah, banyak hal yang sebelumnya tidak dilihat menjadi kelihatan. Dan menurut sharing dari beberapa pasutri, banyak hal yang menjadi bahan percekcokan, hal-hal kecil. Mulai dari cara menaruh sepatu, cara menaruh kaos kaki, bahkan memencet pasta gigi dari atas atau dari bawah, itu pun bisa menjadi bahan percekcokan. Ada yang terganggu karena ternyata pasangannya itu mendengkur kalau tidur. Belum lagi sekarang ada mertua masuk dan itu menjadi sumber percekcokan. Kadang suami menganggap istrinya terlalu lekat pada keluarganya, atau sebaliknya suami dianggap terlalu lekat pada keluarga. Lalu ada rasa cemburu, menganggap suaminya masih lebih menyayangi keluarganya, atau istri lebih menyayangi keluarga. Setelah menikah dan sudah memiliki pasangannya dalam perkawinan, mungkin sikap hati-hati yang dulu ada waktu pacaran, takut putus hubungan, takut ditinggal, sudah mulai luntur. Hubungan cinta yang emosional, yang lebih mengandalkan perasaan-perasaan juga mulai luntur.
diperparah lagi kalau ada masalah ekonomi. Apalagi kalau salah satu harus bekerja keluar kota. Untuk saat-saat tertentu hidup terpisah. Belum lagi kalau dalam 2 tahun pertama sudah punya anak dan ternyata anak itu mengganggu tidur mereka, menambah pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Lebih parah lagi kalau ada perselingkuhan. Dan lebih parah lagi kalau ada paham modern yang meracuni pikiran orang-orang Katolik bahwa komitmen seumur hidup, bahwa berjanji untuk sehidup semati itu sesuatu yang mustahil. Karena manusia selalu berubah. Bagaimana mungkin mengucapkan sesuatu yang berlangsung sampai mati? Nah, ini suatu paham yang sungguh tidak benar yang harus kita tentang. Apalagi kalau komitmen yang kita ucapkan entah sebagai seorang imam atau sebagai seorang suami dan istri diucapkan di hadapan Tuhan dan umat. Itu komitmen yang membutuhkan kesetiaan dan juga kadang penderitaan untuk bisa setia. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, perkawinan itu tidak dimulai dan diakhiri pada waktu orang mengadakan pesta pernikahan. Pada waktu orang menikah justru baru mulai membentuk keluarga yang sesungguhnya. Dan itu merupakan suatu komitmen yang harus diperbarui terus-menerus. Suatu tekad yang harus disadari terus dan harus diperbarui. Kadang kalau memimpin misa pernikahan, saya minta supaya teks pernikahan dengan bacaan-bacaan yang dia pilih, terutama kalau itu diambil dari 1 Korintus pasal 13, saya minta itu untuk disimpan dan dibaca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan seterusnya. Karena itu harus direfleksikan berulang kali. Janji seumur hidup untuk selalu setia harus diperbaharui. Maka baik kalau hari ulang tahun pernikahan diperingati dengan sedikit perayaan. Jangan sampai lalu lupa tanggal pernikahan. Orang harus berusaha belajar mencintai dan mencintai lebih dalam. Tapi itu tidak mudah. Mengapa? Karena meskipun suami dan istri bertekad untuk bersatu dan mengadakan suatu komitmen di hadapan Tuhan, mereka tetap dua pribadi yang unik. Memang mereka sudah bertemu dan dibentuk menjadi satu, kata Yesus, menjadi satu daging dan tidak boleh diceraikan. Memang idealnya kalau dalam perkawinan itu sekarang menjadi rumah kita, anak kita, karena dua pribadi sudah menjadi satu. Tetapi bagaimanapun juga suami dan istri tetap pribadi yang unik yang tidak bisa 100% lebur. Maka diperlukan usaha terus-menerus untuk menyesuaikan diri, untuk berkorban, untuk sabar, dan seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus, perlu belajar mengampuni. Tidak gampang mencapai keseimbangan antara terpeliharanya keunikan pribadi dan kebersamaan. Tetapi kalau mengenai hal-hal yang tidak penting seperti nonton acara televisi, memilih program televisi, mestinya suami dan istri dan anak-anak harus belajar mengalah, harus bisa mengambil keputusan bersama, kompromi. Para saudara yang terkasih,
Kalau ada benturan selera, hendaknya belajar mengalah. Seorang yang sangat baik sekali hidup pernikahannya memberi nasihat, belajar mendahulukan, belajar lebih dulu mengasihi yang lain. Dan itu kunci kebahagiaan mereka. Sekarang ada bagian terakhir mengenai beberapa hal yang perlu diperjuangkan untuk menjadikan pernikahan itu suatu pesta akbar yang makin hari makin membahagiakan, bukan gersang, damai tapi gersang, bukan, tapi makin hari makin membahagiakan. Seperti anggur, kalau disimpan dengan baik, makin tua, makin enak dan makin memabukkan. Nah, saya hanya mengambil dulu dari beberapa buku, tapi karena waktunya kan tidak terlalu banyak, saya sebut beberapa. Usaha untuk saling asuh, saling melayani, berusaha menjaga keintiman tetapi juga privacy, belajar berkomunikasi secara timbal balik. Kalau diam, memendam, itu bahaya. Karena suatu ketika mungkin akan meletus dan sulit untuk dipersatukan lagi. Dan belajar saling mengampuni, seperti kata Paus. Lalu ada seorang yang terkenal, Theuriwe, seorang psikiater di Belanda, yang menulis buku, tapi saya cari sudah tidak ada lagi di perpustakaan saya. Kalau tidak salah judulnya Pertumbuhan emosi dalam hidup perkawinan. Dia mengatakan bahwa suami istri seringkali hubungannya renggang karena tidak mengerti psikologi masing-masing. Suami tidak tahu bahwa istri harus selalu dipuji, meskipun sudah tahu bahwa istrinya pandai masak, tapi setiap kali masak perlulah dipuji, masakannya enak. Itu kebutuhan emosional seorang perempuan. Sebaliknya, seorang laki-laki ingin dihormati sebagai pemimpin, ingin dihargai sebagai suami. Berikutnya, perlu kita ketahui bahwa pernikahan Kristiani melibatkan Tuhan sendiri, seperti beberapa kali tadi kita lihat. Maka hendaknya suami dan istri dan juga kelak anak-anak tidak pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga. Seperti di dalam perjamuan nikah di Kana, kehadiran Yesus dan Maria memberikan bantuan ketika ada kesulitan. Maka keluarga Kristiani harus menghadirkan Maria yang akan menjadi pengantara kita, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita pada Yesus putranya. Mengundang Yesus masuk dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalau kehidupan rumah tangga digambarkan sebagai perjalanan dalam sebuah bahtera pernikahan menuju ke pantai yang sama, maka saya ingat pada peristiwa para murid Yesus yang ada dalam perahu dan tidak bisa maju karena angin sakal, angin ribut, tidak bisa sampai ke tujuan. Dan ketika Yesus waktu itu sedang berdoa di bukit, Yesus datang. Begitu Yesus dipersilahkan masuk ke dalam perahu mereka, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6, mereka sampai ke tempat tujuan. Bahtera pernikahan yang mungkin dilanda oleh macam-macam masalah, ketika Yesus dipersilakan masuk dalam bahtera itu, kita harapkan semua menjadi reda. Para saudara yang terkasih, Allah tidak menjanjikan suatu pernikahan yang selalu mulus, suatu samudera yang tanpa ombak, tanpa badai, suatu hari tanpa matahari atau mendung. Tetapi Allah menjanjikan penyertaannya di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan,
tantangan-tantangan zaman yang tidak selalu mudah, Tuhan perlu hadir untuk menolong. Maka seorang pastor yang berpengalaman memberi kesaksian yang indah. Kalau suami istri rajin berdoa bersama, belum pernah dia mengalami suami istri itu bercerai. Karena di dalam doa Allah datang, Allah menyempurnakan cinta yang tidak sempurna dari suami istri, dan Allah membantu mereka. Semoga demikian, sehingga akhirnya pernikahan Kristiani makin membahagiakan, menjadi keluarga yang bahagia. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri acara katekese keluarga hari yang ke-11 ini, dan nantinya memohon berkat Tuhan melalui perantaraan tangan Bapak Uskup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencanamu yang indah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Para saudara yang terkasih, di penghujung acara kita, mari kita mohon berkat Tuhan bagi keluarga kita, terutama bagi keluarga yang mungkin mengalami kesulitan. Semoga Tuhan memberikan pertolongan dan berkat khusus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka saat ini berada, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.